Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martulus Simbolon dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum kelima, di mana kita disuruh untuk mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Nah, proses collectingnya itu nanti yaitu to-do Java, to-do repository Java, to-do repository lmpl.java, to-do service lmpl.java, setelah itu input util.java dan to-do view.java. Nah, yang pertama yang mungkin saya akan menjelaskan yaitu to-do.java. Nah, tadi kan ada yang pertama itu to-do.java. Nah, pertama yang kita buat itu adalah public class to-do, di mana inilah kelas untuk mendefinisikan nama dengan nama to-do. Lalu ada public static in total sama 0. Static artinya variabel ini memiliki kelas, bukan memiliki objek tertentu. Jadi total dipakai untuk menghitung jumlah semua total to-do yang pernah dibuat. Nah, lalu kan ada private integer ID. Nah, ini ID unik untuk setiap to-do, baru nilainya otomatis diisi lewat maksud set ID. Baru ada private string title, di mana itu judul dan atau tugas yang akan kita simpan. Baru misalnya contohnya itu belajar Java atau mungkin apa yang kita mau. Baru ada private belum finish, yang artinya itu menyimpan apakah tugas sudah selesai atau belum. Nah, nanti kalau true berarti selesai, kalau false kan berarti belum selesai. Nah, di sini ada terdapat eh, konstruktor, yaitu public to do string title. Nah, di mana di sini dipanggil saat membuat objek baru. Set ID kita panggil otomatis saat membuat ID baru. Lalu this title sama title berarti kita menyimpan judul yang dimasukkan. Baru ada finished sama dengan false itu default yang belum selesai. Nah, sini juga kan ada uh, private void set ID. Nah, di sini setiap kali ada objek baru yang kita buat, totalnya itu nanti akan naik satu. Nah, baru ID diisi dengan nilai total. Jadi nanti setiap tool mempunyai ID yang unik. Setelah itu uh, ada terdapat getter dan setter di mana yaitu get ID untuk ambil nilai, get title untuk ambil judul, set title untuk ubah judul, is finish cara cek apakah sudah selesai, baru self finish, boolean finish itu tanda selesai atau belum. Baru kan ada to do string yang pada bagian akhir ini. Nah, ini kita gunakan saat objek juga menjadi teks. Formatnya yaitu ID, title, status. Baru nanti uh, ada operator ternary. Misalkan ini tadi finish, baru tanya selesai atau belum gitu. Jika finish, berarti true. Kalau nanti akan tampilkan selesai. Kalau false, nanti tampilkan belum selesai. Nah, yang kedua ini yaitu adalah eh, bagian yang juga sangat penting yaitu repository. Tadi kan ada bagian-bagian yang saya katakan bahwa ada yang namanya tadi itu uh, to-do. Sekarang kita akan membahas tentang repository. Nah, tadi kan ada uh, yang pertama itu di sini ada package repository. Nah, di sini kita mengimport entity to do. Baru kita melakukan interface. Interface di sini kan ada interface. Nah, interface itu sebenarnya artinya itu adalah
seperti kontrak lah, berisi deklarasi si method. Nah, di sini juga mengimplementasikan si implements di interface yang kita buat ini. Baru kan to do report get to do. Nah, di sini artinya itu mengembalikan semua to do dalam bentuk array. Baru nanti misalnya kayak mirip read all. Baru nanti ada void report add to do, yaitu menambahkan to do ke to do baru ke repository. Baru nih to do adalah objek si to do yang sudah kita buat sebelumnya. Baru ada boolean remove to do, integer itu menghapus to do berdasarkan ID. Baru nanti return true hasil dihapus. Kalau misalnya zoom false maka berarti tidak ditemukan. Lalu ada boolean reupdate to do. Parameter integer to do, string new title, boolean finished. Nah, nanti kalau true berarti update berhasil, kalau false nanti ID tidak ditemukan. Baru ada to do research to do, parameter string keyword yaitu mencari to do yang dulunya mengandung keyword. Nah, bisa nanti di return null kalau tidak ada. Ada juga tadi kan yang namanya itu void repository. Nah, di sini kan ada parameter string order by dan kemudian ascending. Nah, ini menurutkan tuh berdasarkan start by. Misalnya kan misalnya itu ID, title, status. Nah, misalnya ascending itu true berarti urut naik. Kalau ascending false berarti urutnya turun. Nah, seperti itu. Nah, ada yang kalau penting yaitu uh, repository repository LMPL. Nah, ini juga package repository. Baru kita mengimport entity dulu, Java Utils release, comparator, dan juga si util list. Nah, ini kan ada struktur kelas di mana itu tool repository LMPL itu IMPL mengurutkan implement to repository. Nah, nanti akan disimpan si data itu akan disimpan di array list to do. Nah, nanti itu dinamis jadi nggak perlu reses manual. Nanti finalnya itu artinya variabel tidak bisa kita ganti dengan objek baru. Baru ada report get all to do. Nah, di sini kita mengembalikan semua to do dalam bentuk array to do list. Baru nanti ada to array new to do ketika indeksnya 0. Baru ini berarti cara kita untuk konversi list ke array. Ada juga report uh, ada juga report add to do. Nah, kalau ini berfungsi untuk menambahkan objek to do ke atau objek to do baru ke array list. Nah, ada juga report remove to do yaitu to do parameter number. Kan di sini ada public boolean, remove to do parameter integer. Nah, kita menghubungin mulai dari i sama 0 sampai kecil pada size. Jika data get i dot get id sama dengan number, maka data remove i. Kembalikan true jika sukses. Kalau gagal nanti tidak temukan. Ini kan berarti cari to-do berdasarkan ID. Kalau nanti saya ketemu hapus dan kita kembalikan true. Kalau tidak ada berarti ketemu false. Lalu ada juga si repo repo date to do. Nah, ini juga cari to do dengan ID tertentu. Baru nanti kalau ketemu update title dan status. Baru ada
repo search dulu. Nah, repo search dulu ini kan eh eh di sini kita mencari dulu berdasarkan judul yang mengandung keyword, baru nanti mengabaikan huruf besar atau huruf kecil, hmm, atau lowercase lah. Tuh, baru return dulu yang kolom eh, yang pertama ketemu. Ada report sort dulu. Ah, ini bisa mengeluarkan dulu berdasarkan ID, title, dan finished. Ah, baru nanti ascending kalau true itu naik, kalau ascending false berarti eh, turun. Baru selanjutnya itu adalah si to do service. Nah, untuk bagian selanjutnya itu kita akan membahas si to do service. Nah, ada kan di sini service show, eh, service to do. Nah, ini menampilkan semua to do nanti ke layar. Biasanya itu dengan menggunakan sistem println. Baru nanti ambil data dari repository nanti kita tampilkan. Baru ada service head to do, beberapa string title, nanti tambahkan si to do yang baru kita berdasarkan judul. Baru dalamnya eh, service akan membuat subject to do panggil report add to do. Ada juga service remote to do dari permintaan ke ID. Bagaimana untuk menghapus dulu berdasarkan ID. Nah, ada juga service update to do dari permintaan user ID, setting while title, bulan dan bulan finish. Nah, kalau kita update dulu dan status dulu, itu berdasarkan ID dan feedback juga yang kita eh, eh, perlu kita berikan saat service to do. Baru ada service search to do, di mana kita mencari to do sesuai dengan keyword, baru nanti hasilnya bisa kita tampilkan ke user. Baru ada service sort to do yang terdiri parameter string, order, by, dan boolean ascending. Nah, ini untuk urutkan to do berdasarkan file tertentu. Contohnya misalnya itu ID, title, finish. Nah, setelah diurutkan nanti biasanya service langsung menampilkan hasilnya. Yang selanjutnya itu adalah si to do service AMPL, AMPL ya. AMPL. Nah ini eh yang pertama itu langsung saja kita import eh, entity to do repository dot repository dot repository. Nah setelah itu eh, ada konstruktor. Nah di sini kan ada konstruktornya itu di sini pakai konstruktor injection. Nah jadi kalau misalnya nanti kita ubah eh, to do repository LMPL ke versi lain, nah ini bisa eh, kita gunakan. Baru ada eh to do service, service to do. Di sini kan eh, kita kalau pakai misalnya release di repository, sebenarnya itu kan nanti tulisnya itu tidak akan ada di null, tidak akan ada null. Jadi eh, if sama dengan to do tidak sama dengan null, eh, eh, mungkin nanti bisa dihapus atau bagaimana.
eh baru setelah itu eh ada service set to do, yaitu eh kita buat objek baru to do dengan judul sesuai input yang kita buat. Baru nanti disimpan ke repository dengan report add to do. Baru ada service remove to do. Nah, nanti ini kita menghapus to do berdasarkan ID. Kalau berhasil, uh, nanti kita bisa kasih pesan hasil. Kalau gagal, nanti tampilkan gagal. Baru ada service update to do terdiri dari parameter integer ID, string new get title, bold finish. Baru nanti kalau misal if success, maka dia akan uh, memprint ini memperbarui to do dengan ID. Itu sebagai perangkat kepada kita. Baru ada service start to do. Nah, service start to do itu jadi dari parameter string keyword. Nah, sini kan kita cari dulu berdasarkan kita kunci di judul. Jadi nanti kalau ada nanti tampilkan berhasil. Jadi ada nanti tampilkan pesan tidak ditemukan. Nah, baru ada service start to do. Nah, ini kan ada parameter string keyword. Nanti kalau string nanti pertama kita harus memprint hasil pencarian to do keyword. Nah, kalau to do result result kan sama dengan to do repository uh, data repository to do keyword. Nah, kalau result tidak sama dengan null, maka nanti dia akan menampilkan result. Nah, kalau selain itu nanti data tidak akan ditemukan. Selanjutnya itu uh, ada util.java. Ini juga sangat perlu karena ini merupakan salah satu bagian yang perlu kita jelaskan supaya uh, ini berjalan dengan yang kita inginkan si program ini. Pertama kita menggunakan PJUtil lalu import si util scanner, baru kita membuat si publikas util. Nah, kalau scanner itu uh, yaitu merupakan scanner atau kita buat inputan dari si user lalu nanti dipakai untuk kasus pilih. Misalnya nanti kalau public static string itu input yang mengandung data string info, nanti akan sistem output atau yang akan diberikan itu info baru plus uh, jadi jadi gua berarti aku membalikan scanner uh, next line. Baru yang kita pakai ketika untuk judul dan AI dan kata kunci disebutkan, maka kita menggunakan input lain dengan parameter string info, baru nanti akan print info plus dua matikan kembali text line. Nah, inilah bagian Java apps app yang akan menjalankan atau bagian utama dari si program ini sendiri. Makanya akan menjalankan atau mengimport repository to repository IMPL, to service IMPL, dan to view. Nanti kita membuat itu dalam file app, kita buat dalam file app, di mana public static main ini terdiri dari parameter string arguments. To repository itu sama dengan to repository IMPL, baru to service sama dengan to service to repository, dan to review itu sama dengan to review to service.
dia akan mengembalikan. Nah, kalau misalnya kita melakukan coba-coba input, misalnya apa yang input, kita buat misalnya eh, angka yang sudah ada pada kasus yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya, hmm, kita, nanti kita jalankan sepertinya baru nanti kan eh, yang kita sudah eh, copy dari permasalahan yang di web, nanti akan seperti ini. Ya, tentunya akan kita meningkat. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga depannya saya dapat berkembang lagi. Sekian dan terima kasih banyak.